Pandemi COVID-19 telah memukul sektor industri di tanah air. Akibatnya lebih dari 2 juta buruh mengalami pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Sementara tidak semua perusahaan bersedia memberikan pesangon dengan alasan bisnis lesu. Ikuti perbincangan jurnalis Jawpos TV Hafid Ardiawan dan juru kamera Galang Ari bersama Jumisih, Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik berikut ini. Pemirsa, penyebaran virus corona di Indonesia semakin meluas. Pasien pun juga semakin bertambah. Ini virus juga berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah dunia usaha. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik dengan Mbak Jumisih. Apa kabar, Mbak? Baik. Nah, Mbak, baru-baru ini juga pengusaha ini menyatakan keberatan jika harus membayar tunjangan hari raya atau THR. Ini dikarenakan salah satunya adalah juga virus pandemi ini. Bagaimana pendapat dari buruh sendiri? Tapi terkait dengan THR, saya mau komentar bahwa sebenarnya buruh juga berhak untuk mendapatkan THR penuh. Kenapa saya berargumentasi seperti itu? Karena memang sebetulnya kalau kita mau jujur, pengusaha itu kan sudah menumpuk-numpuk keuntungan bertahun-tahun lalu ya. Jadi rasanya akan fair, akan adil kalau dalam situasi sekarang buruh juga dapat THR sewajarnya seperti sebelum-sebelumnya. Meskipun alasannya adalah ada penurunan pendapatan karena COVID juga, ini harus tetap dibayarkan ya, Mbak ya? Ya, kan gini, pemerintah melalui Menteri Perekonomian PMK itu kan mengeluarkan surat bahwa pengusaha itu mendapat intensif gitu, baik berupa pajak maupun hal-hal lain gitu. Artinya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha itu menurut saya juga menjadi salah satu acuan kenapa kita juga kemudian berposisi untuk tetap minta THR sewajarnya gitu. Karena pada saat pemerintah memberikan intensif ke pengusaha dalam bentuk keringanan pajak, pemberian kredit dan seterusnya gitu, terus yang ke buruh kontribusinya apa gitu. Jadi fair kalau misalnya buruh juga dapat hak sesuai dengan apa yang seharusnya didapat. Lalu jika memang pengusaha ini tidak bisa membayar THR, Mbak, ini ada usulan nggak nih dari pihak buruh sendiri? Harusnya pengusaha itu seperti apa? Usaha. Sebetulnya kami juga nggak saklek dan nggak kaku banget ya. Dalam kondisi seperti ini yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita sama-sama membuka diri. Kita itu maksudnya adalah buruh dan serikat buruh dan pengusaha. Jadi ayo kita sama-sama mengutamakan dialog untuk mencari solusi. Bagaimana sebaiknya kita menghadapi situasi ini gitu. Karena itu penting. Jadi, ada tawaran nggak sih dari pihak buruh misal untuk THR pembayarannya misal dicicil atau seperti apa, Mbak? Kalau bisa dibayar penuh, kalau bisa. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa, kita terbuka untuk mendiskusikannya apakah dibayar 2 kali, misalnya dari sekarang sampai kemudian nanti atau bagaimana. Kita terbuka kok. Artinya bagaimana yang penting buruh tetap dapat hak. Kenapa kita mengutamakan buruh? Karena buruh ini dalam situasi seperti sekarang juga sulit ya. Anggota saya aja sudah 800-an yang dirumahkan, ada 40-an yang di PHK. Itu artinya ada situasi yang sulit dan bagaimana kita bisa mencari titik temu antara kedua belah pihak gitu. Jadi, ini untuk masalah THR terlebih dahulu. Ya. Ketika pengusaha memang tidak bisa membayarkan, ada langkah apa nih dari Perserikat Buruh? Saya pikir saya akan mengusulkan pemerintah untuk intervensi dengan tegas. Karena yang sebetulnya dalam posisi ini yang kita nantikan adalah ketegasan pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu sebagai pihak yang netral mesti memberikan perlindungan kepada rakyat gitu. Pemerintah juga harus fair melihat dunia usaha dan melihat situasi perburuhan di Indonesia. Jadi jangan hanya melihat satu sisi bahwa industri atau dunia usaha jangan sampai kolaps, tetapi buruhnya dibiarkan kolaps gitu. Jadi negara juga harus melihat potensi PHK yang sangat massal. Kalau misalnya THR tidak diberikan, itu artinya mempengaruhi bagaimana buruh bertahan hidup gitu kan. Karena situasi sekarang sudah banyak buruh yang dirumahkan dan di PHK dan kalau misalnya sebagian besar buruh yang juga kemudian tidak diberikan haknya, itu kan akan mempengaruhi keberlanjutan hidup buruh dan keluarga. Buruh industri padat karya harusnya juga mendapat kelonggaran soal work from home. Tapi ternyata tidak, untuk industri padat karya rata-rata nggak dapat. Kami sudah melakukan penelitian itu. Nah, pada saat upah buruh berkurang kan mempengaruhi nilai gizi yang diasup oleh keluarga, oleh buruh dan keluarganya, oleh anak. Nah, itu akan mempengaruhi dampak kesehatan secara langsung. Artinya imun
anggota keluarga akan berkurang. Pada saat imun kita berkurang kan potensi tertular itu menjadi tinggi gitu. Dan dari awal sebelum situasinya di sekarang ya, di awal-awal Covid waktu sudah ada pengumuman warga Depok yang positif gitu ya, itu kita juga kemudian sadar diri bahwa sebetulnya teman-teman buruh itu kan jumlahnya ratusan sampai ribuan ada di dalam pabrik dengan situasi yang kerjanya mepet-mepet. Terutama industri padat karya ya, seperti garmen itu kerjanya mepet-mepet, nggak ada 1 meter, ada mesin jahit, terus ada buruh, mesin jahit, ada buruh, ada mesin, mereka berderet, kita sebutnya line gitu ya, line 1, line 2, line 3, sampai line 20 atau 24 gitu. Nah, kita menghimbau supaya pengusaha bisa menerapkan itu gitu, jadi social distance itu bisa nggak mesin jahitnya direnggangkan gitu, jumlah buruhnya dikurangi atau dibikin shift, tapi ternyata nggak bisa. Namanya pemerintah juga selain memberikan sembako, ada kartu prakerja nih. Ini sudah efektifkah atau seperti apa harusnya? Ya, kartu prakerja itu kan diperuntukkan untuk buruh yang dia tidak punya pekerjaan ya, sebagai pra menuju kerja yang kemudian dalam masa Covid dialihkan untuk memberikan fasilitas kepada mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Menurut saya belum efektif. Kenapa? Karena ternyata proses untuk registrasi itu butuh waktu yang lama gitu. Itu juga menjadi keluhan dari teman-teman yang mencoba masuk ke situ. Butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk memasukkan satu nama gitu. Kalau misalnya jumlahnya ratusan dan ribuan itu berdampak. Selain itu di situasi pandemi seperti ini juga muncul pembahasan baru lagi ya Mbak soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, ini seperti apa nih dari pihak buruh sendiri? Apakah menolak atau seperti apa? Sebenarnya secara substansi, secara isian itu dampaknya luar biasa buruknya untuk rakyat Indonesia, utamanya ke buruh ya. Tapi memang sebetulnya kalau kita berbicara Omnibus Law Cipta Kerja, ini dampaknya bukan cuma ke buruh, tapi juga ke masyarakat adat, ke perempuan, ke nelayan, ke petani gitu. Ini luar biasa. Secara substansi itu merugikan rakyat Indonesia. Nah, masalahnya adalah secara substansi, isian dari RUU Cipta Kerja ini mayoritas berdampak untuk mudah buruh di PHK misalnya, untuk tanah adat dirampas gitu, dan itu tidak bagus. Sebetulnya bukan cuma soal mudah PHK, tetapi juga ada soal labor market flexibility, soal buruh kontrak, buruh harian lepas, buruh borongan yang nanti akan menjadi bias, akan menjadi sangat liar gitu. Juga soal upah, di mana upah itu akan dibuat secara harian, bahkan secara per jam. Nah, itu bagaimana perlindungan? Itu kan berpotensi upah buruh itu akan di bawah UMP. Gitu. Pemirsa, tidak ada yang menginginkan wabah virus corona ini terjadi. Tapi dengan virus ini bukan menjadi alasan pengusaha menindas para buruh.